Tapi kali ini kita mau belajar tentang konseling pranikah. Konseling pranikah itu penting. Kali ini kita akan belajar arti pernikahan. Topiknya adalah tidak ada keluarga yang sempurna. Parenting ini perlu diketahui oleh semua orang, bukan hanya orang tua. Belajarlah menjadi teman yang asik, yang ngobrol, yang menghargai. Family unboxing, membongkar keluarga. Salam keluarga Indonesia. Kita belajar lagi, kali ini kita masih belajar soal parenting. Dan judulnya adalah anak membutuhkan dua sentuhan yang seimbang. Anak membutuhkan dua sentuhan yang seimbang. Anak bukan hanya butuh sentuhan dari papahnya karena dia laki-laki. Anak bukan hanya butuh sentuhan mamahnya karena dia perempuan. Anak laki dan perempuan tetap membutuhkan sentuhan dari kedua orang tuanya yang seimbang. Mengapa? Ya karena anak ini merupakan perpaduan dari benih dua orang. Jadi mestinya dua orang yang sama juga yang bisa mendampingi dan memberikan akan sentuhan. Sentuhan ini bisa berupa perhatian, bisa berupa nasihat. Sentuhan ini bisa berupa dorongan, motivasi. Sentuhan ini bisa berupa disiplin. Sentuhan ini bisa berupa pujian, penghargaan. Jadi, mari kita sadar. Orang tua harus belajar dan mengertilah bagian ini, bahwa anak membutuhkan dua sentuhan yang seimbang. Nah, seperti apa kenyataannya? Karena kita sudah belajar bahwa orang tua memiliki tanggung jawab 24 tahun per 6 tahun. Maka per 6 tahun juga anak membutuhkan sentuhan yang seimbang dari kedua orang tuanya. Saya berikan dulu gambarannya. Kalau sebelumnya seorang anak mendapatkan sentuhan yang tidak seimbang, dia anak perempuan atau dia anak laki-laki. Saya selalu menekankan bahwa dia suatu kali menikah loh. Dan ketika dia menikah, mestinya dia mendapatkan bekal yang cukup. Bukan hanya bekal pengetahuan, tapi bekal berupa keterampilan, kebiasaan. Termasuk bekal cara pandang. Seorang anak yang bisa memiliki cara pandang yang utuh bahwa keluarga adalah papa, mama, anak. Tidak sempurna, tapi mereka hidup harmonis. Kalau punya cara pandang yang sama seperti itu, dari dua calon mempelai, maka dia akan tenang. Tahu bahwa aku ini tidak sempurna, pasanganku juga tidak sempurna. Tapi kami ini ingin membangun keluarga yang saling mendukung, saling menerima, saling mengasihi. Nah, kalau seorang anak tumbuh dari keluarga yang harmonis, menikah dengan anak yang tumbuh dari keluarga harmonis, dan anak yang tumbuh dari keluarga harmonis ini menerapkan konsep anak yang mendapatkan dua sentuhan yang seimbang, maka akan indah sekali. Pak, di mana indahnya? Perhatikan ya. Seorang anak perempuan secara umum lebih baik didampingi, sentuhannya banyak dari mamahnya. Oh iya, saya setuju. Mengapa? Karena dia perempuan. Dia akan belajar dari mamahnya. Pak, belajar mulai kapan, Pak? Mulai SD. Mulai 6 tahun kedua. Tentang apa? Yang ngurusi rumah, mengurusi diri sendiri, mengurusi keluarga. Masa Pak, anak kelas 3 SD disuruh begitu? Tidak kemudian diberikan tugas semua, tapi diberikan contoh, dilatih sedikit demi sedikit. Dengan memberitahukan begini, nah ini kan kamu kan sudah kelas 3, kamu udah bisa ya menyiapkan bukumu sendiri ya.
sudah bisa menyiapkan baju-bajumu sendiri ya. Karena suatu kali sebagai anak perempuan, suatu kali kamu akan punya anak kayak mama. Nah, kamu akan terbiasa dan bisa mengajari anakmu. Demikian, saudara. Jadi anak perempuan mulai mendengar dari mamahnya, aku ini perempuan loh, suatu kali menikah loh. Walaupun masih SD. Dan itu didampingi begitu rupa. Lalu di mana Pak? Peran papahnya di mana? Peran sentuhan papah di mana supaya seimbang? Perhatikan. Saya ambil contoh kelas 3 SD yang sama. Ketika apa? Ketika mamahnya sering menasehati masalah itu. Dan mamahnya ini cerita kepada suaminya, kepada papa si anak ini. Aku tadi ngomong sama anak kita, supaya dia persiapan suatu kali ketika dia dewasa, dia menikah, lalu punya anak, lalu menyiapkan diri, membantu anaknya. Oh bagus tuh, bagus. Terus diajari apa lagi? Ya aku ajari yang lain. Oke, kalau begitu, besok kalau kita ngobrol-ngobrol ya, aku akan masuk di sana. Masuk di pengertian sana. Lalu suatu kali, masih tidak terlalu berjarak lama. Mereka pergi nih. Mereka pergi bersama-sama. Mereka pergi sama-sama, lalu melihat contoh yang tidak baik di jalan. Apa itu? Contoh seorang bapak yang tidak melindungi anaknya. Jadi anaknya dibiarkan lagi mainan air dekat selokan gitu ya. Dan itu berbahaya. Bapaknya ini, papahnya ini sedang pergi bersama anaknya. Berhenti di lampu merah. Lalu ditunjukin. Kamu lihat anak itu. Wah kotor ya, mainan kotor ya. Kasihan ya. Iya, coba kita lihat ada orang tuanya nggak ya? Itu ada bapaknya tuh, ada papanya tuh. Iya, bapaknya diem aja ya. Ya nggak tahu tuh. Terus lampu menyala hijau. Saat yang bagus ngobrol dengan anakmu. Menurutmu kira-kira papa yang begitu baik enggak? Ya nggak baik. Terus harusnya gimana? Harusnya kayak papa. Aku kan sering dimarahi kalau main sesuatu yang kotor, yang membahayakan. Gitu ya? Gitu. Nah, kamu tahu bahwa seorang pria dewasa menikah harus bisa memberikan rasa aman. Sambil nyetir nih. Tapi bicara dengan santai kepada anaknya. Dan anaknya akan belajar. Oh, kalau mama itu aku disuruh melayani, menyiapkan, membantu. Oh, papa ini memberikan rasa aman. Anak perempuan ini akan belajar dari dua sumber. Dari siapa? Dari mamahnya dan dari papahnya. Dari sudut yang berbeda. Bukankah itu hal yang menarik? Jadi seorang anak perempuan mendapatkan dua sentuhan yang seimbang. Sekarang saya berikan contoh. Anak laki-laki. Seorang anak nih, cowok nih. Mestinya dekat dengan papahnya. Oh iya. Bicara soal apa? Soal tanggung jawab lah. Membangun rasa aman lah. Soal bisa dipercaya lah. Perhatikan. Dia belajar dari papahnya. Dan papahnya, saya pakai area yang sama. Taruh anaknya umur kelas 5 SD. Dan ketika papahnya lagi bersih-bersih mobil, diajak anaknya. Sebenarnya tidak tepat diajak. Ketika papahnya bersih-bersih mobil, anaknya tanya, ngapain Pak? Bersih-bersih mobil. Kan ini mobil kita bersama, jadi kita bersihkan. Kamu mau bantu? Mau? Ya, ambil ya sapu kecil itu ya. Disapu yang di jok belakang itu ya. Lalu dia mulai bersihkan. Bapaknya lihat, nah bagus. Mesti begitu. Jadi pria itu mesti bertanggung jawab. Apalagi ini milik keluarga. Pria harus bertanggung jawab. Harus menjadi pria sejati. Bersih-bersih. Anaknya sambil bersih-bersih.
"Pak, aku ini cuma bersih-bersih, Pak. Kenapa ngomong terlalu jauh?" "Loh, Nak, hal yang besar menjadi pria yang bertanggung jawab dimulai dari hal kecil." Anak ini akan belajar. Oh, papaku begitu ya. Lalu suatu kali, ketika papahnya ini pulang agak malam, biasanya makan malam bersama jam 7:30. Papahnya nggak ada di makan malam itu. Papahnya baru muncul sekitar jam 8. Capek. Dia lihat anaknya sedang belajar. Papahnya bersih-bersih badan sebentar, lalu dampingi anaknya yang lagi belajar. Kelas 5 SD ini. Tanyai, "Lagi ngapain?" "Belajar, Pak." "Memang besok ada ulangan?" "Oh, nggak ada, Pak. Tapi kan Papa sudah ngajari, ada nggak ada ulangan, suruh belajar." "Haha, bagus, bagus." Terus anaknya berhenti sebentar, lihat papahnya. "Papa kok pulang malam?" Saat itulah papahnya akan bicara. "Nak, Papa ini menjadi tulang punggung keluarga. Harus bekerja, memenuhi kebutuhanmu. Papa bekerja, ada tuntutan pekerjaan. Kan harus tanggung jawab. Jadi minta maaf malam ini nggak bisa gabung makan malam. Ya, paling ya 2 hari lagi lah karena besok Papa akan lembur." Pengertian itu masuk dalam hidupnya. Oh, jadi pria itu harus tanggung jawab. Kerja itu ada lemburnya. Papaku ini orang yang tanggung jawab. Tapi bukan cuma itu. Ketika malam itu, sang papa ini cerita kepada istrinya, "Ma, aku tadi ngobrol sama anak kita." Dan dia cerita. Maka mamanya akan tahu, baik, besok aku akan cerita dari sisiku, dari sisi seorang ibu. Sekian hari kemudian, ketika anaknya lagi main begitu, papanya belum pulang, sore hari. Maka sang mamah ini ngomong, "Lagi ngapain? Ini mainan ini. Nggak ada papa, jadi ya aku mainan sendiri. Sudah nggak apa-apa ya. Mau sama mama." "Mama nggak bisa, ini kan cowok nih. Gitu. "Oh iya ya, cowok ya. Tapi mama mau cerita ya." "Ya gimana, Mah?" "Kamu lihat nggak, mama ini selalu melayani papa." "Iya. Papa itu loh, sebelum berangkat kerja, mama siapkan makanan, minuman, begitu. Kamu lihat kan?" "Iya." Nah, itu memang tugas seorang istri, seorang wanita melayani suaminya. "Oh gitu ya? Berarti aku kalau punya istri bisa tak suruh-suruh ya, Mah?" "Oh ya, jangan disuruh-suruh. Supaya kamu belajar bahwa ada wanita yang mendampingi pria. Papahmu hebat itu karena ada mamah yang mendukungnya." "Gitu ya, Mah?" "Iya." Maka anak cowok ini akan belajar. Dia terima 2 sentuhan yang seimbang. Jadi tidak ada masalah anak laki atau perempuan. Dia tetap membutuhkan 2 sentuhan yang seimbang dari kedua orang tuanya. Kita akan belajar lagi di segmen berikutnya. Salam keluarga Indonesia. Mari bergabung dalam Keluarga Indonesia dengan cara subscribe channel ini. Di Keluarga Indonesia, kita akan belajar bersama tentang pranikah, pernikahan, keluarga, parenting, mertua menantu, dan juga family unboxing. Jadi jangan lupa share pada teman dan keluarga dan juga subscribe.